Sudah lebih dari 3 bulan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Kapolda Kalimantan Tengah mengklaim sangat serius menangani masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Sejauh ini 13 laporan polisi terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Sementara 10 orang dari pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pembakaran lahan kemarin itu yang terakhir di 2003 ini ada 13 laporan. Dan kurang lebih kalau nggak salah ingat saya ada 10 tersangkanya yang sudah di dalam proses. Tentunya harapan kita kepada masyarakat pada saat melihat awal untuk segera memberikan informasi. Kami juga sudah menggunakan IT, teknologi juga sudah kita pergunakan. Namun demikian pada saat di tempat-tempat tertentu yang bisa kami jangkau, ini kita pasti akan menurunkan personil. Namun pada saat tempat-tempat yang terjangkau kami di backup oleh BNPB yang sudah menggunakan helikopter bombing water. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan dan Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kita sudah terhubung dengan dua rekan kami, ada Ganda Kopatra di Palembang dan Didi Syawani yang berada di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kita ke Didi terlebih dahulu. Selamat pagi Didi, bagaimana kondisi kebakaran di lokasi Anda? Ya, selamat pagi Rendra dan juga pemirsa TV One. Untuk hari ini kondisi cuaca di Kabupaten Kota Waringin Timur terbilang cukup baik karena memang tadi malam sempat turun hujan dan juga khususnya di wilayah selatan yang dalam beberapa hari ini sebagai penyumbang kabut asap maksud kami, karena memang sejak terjadi hujan beberapa hari yang lalu kondisi kebakaran hutan dan lahan di sekitar Kota Sampit memang jauh lebih berkurang, namun di wilayah selatan seperti di Kecamatan Mentayahiri Selatan, Pulau Hanaut dan sekitarnya itu memang kebakaran lahan masih tetap cukup besar, dan itulah yang menjadi penyumbang kabut asap terbesar di Sampit dalam beberapa hari terakhir ini. Namun tadi malam kami mendapat informasi di wilayah tersebut sudah turun hujan, dan hujan ini adalah merupakan hasil dari modifikasi, yaitu teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan oleh BNPB. Jadi untuk saat ini, khususnya di pagi hari ini, kondisi cuaca di Kota Sampit itu terbilang cukup baik, Rendra. Kondisi cuaca yang cukup baik ataupun kabut asap yang cukup baik ini, apakah aktivitas belajar mengajar ini sudah kembali normal atau masih ada pembatasan terkait dengan kegiatan masyarakat? Ya, memang beberapa sekolah yang melakukan pelajaran dengan cara daring mulai hari ini informasinya sudah mulai masuk kembali, karena memang dalam beberapa hari ini terlihat ada kondisi cuaca memang sudah mulai membaik, dan kami akan memantau nanti apakah benar-benar dilakukan pembelajaran atau tetap dengan cara daring. Mengingat biasanya pada siang hari, sekarang perubahan terjadi. Jika kemarin kabut asap itu terjadi pada pagi hari, sekarang ini kabut asap bisa terjadi pada siang hari, di mana kabut asap tersebut merupakan kabut asap kiriman. Demikian, Rendra. Baik, ini kabarnya juga kepolisian sudah menetapkan 10 tersangka terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan ini. Bagaimana dengan proses penyelidikan lanjutannya? Apakah ada potensi penambahan? Ya, memang kemarin Bapak Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Nanang Afianto, menegaskan bahwa saat ini mereka ada menerima 13 laporan tentang pelaku pembakaran hutan dan lahan. 10 diantaranya sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang ditangani oleh beberapa Polres yang ada di jajaran Polda Kalimantan Tengah. Dan juga beliau juga menegaskan kemarin ada kemungkinan juga
para pelaku ini atau para tersangka ini kemungkinan akan bertambah karena saat ini Baik. memang pihak kepolisian Polda Kalimantan Tengah dan jajarannya terus berupaya mengumpulkan bukti-bukti dan juga mencari informasi tentang kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah yang begitu luas. Rendra. Baik, terima kasih Didi Syawani dari Sampit, Kalimantan Tengah. Kita beralih ke Palembang, pemirsa, ada rekan Ganda Kopatra di sana. Selamat pagi Ganda, bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan di sana dan juga bagaimana kondisi kabut asap di Palembang? Baik, selamat pagi Rendra, dapat informasi hari ini kabut asap mengikuti kota Palembang. Pada pagi ini menurut data indeks pencemaran udara atau ISPU milik KLHK, kota Palembang ada di angka 241 mikrogram, yaitu yang masuk di level sangat tidak sehat. Kabut asap ini sangat mengganggu aktivitas warga. Pemkot sendiri terus melakukan sekolah daring hingga udara di Palembang ini betul-betul sehat. Begitu, Rendra. Baik, lalu apakah ada pembagian masker terkait dengan kabut asap yang dalam kondisi buruk ini? Rendra, bisa diulangi? Apakah ada pembagian masker dari pemerintah daerah setempat karena kondisi kabut asap yang cukup parah? Baik, pemerintah setempat terus membagikan masker. Terus pemerintah setempat terus menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan mewajibkan memakai masker. Begitu, Rendra. Baik, terima kasih Ganda atas informasinya langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Sebelumnya juga ada Didi Syawani dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selamat bertugas kembali teman-teman. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya. Ini mengenai kebakaran di Mojokerto, di mana kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Randegan Kota Mojokerto hingga malam masih juga belum padam. Cuaca panas yang ekstrim membuat kebakaran semakin meluas. Tiupan angin ke arah barat daya membuat asap tebal dari kebakaran menyebar ke permukiman. Akibatnya warga banyak yang mengalami sakit tenggorokan, mata perih hingga sesak nafas.